Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat ini, saya akan menjelaskan terkait dengan negara hukum dan HAM. Ada dua negara hukum dan HAM, hak asasi manusia. Tetapi terlebih dahulu saya menjelaskan dulu terkait dengan negara hukum. Baik, kita masuk di pengertian. Negara hukum itu adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, hukum juga sebagai dasar perwujudan di dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi berisi kesepakatan atau konsensus bersama atau hukum dasar negara. Dengan demikian, di dalam negara hukum, kekuasaan negara itu berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka, serta pemerintahan negara berdasarkan kepada konstitusi. Nah, negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum itu sebagai hal yang tertinggi sehingga kita kenal dengan istilah namanya supremasi hukum. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sejarah perkembangan konsep negara hukum. Di sini negara hukum formal itu adalah negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Di sini negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negaranya. Misalnya urusan ekonomi diserahkan pada warga negara, yang berarti warga negara itu dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri. Maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Nah, konsep ini terjadi di Eropa sekitar abad ke-19 dan ternyata penerapannya mengundang kecaman banyak warga negaranya, terutama pasca Perang Dunia Kedua, di mana negara itu dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab atas segala dampak ekonomi yang timbul pasca perang tersebut. Muncullah gagasan baru yang disebut sebagai negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ini juga disebut sebagai konsep negara hukum material, di mana pemerintah bisa bertindak secara lebih luas di dalam urusan dan kepentingan publik, jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur di dalam konsep negara hukum formal. Nah, pemerintah memiliki kekuasaan untuk campur tangan di dalam urusan warga negaranya dengan dasar bahwa pemerintah itu ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Selanjutnya masih di konsep negara hukum. Menurut Julia Stahl, konsep negara hukum itu harus mencakup pertama adalah perlindungan hak asasi manusia, yang kedua itu adalah pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintah itu harus berdasarkan undang-undang, dan keempat adalah peradilan tata usaha negara. Kemudian menurut Dicey, negara hukum itu adalah negara hukum atau the rule of law, bahwa supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang itu hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kita memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Kemudian berikutnya adalah syarat-syarat atau ciri-ciri pemerintahan yang demokratis atau yang dinamis. Yang pertama adalah adanya perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi juga harus pula menentukan bagaimana cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Syarat yang kedua adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak boleh memihak. Kemudian ketiga adanya pemilihan umum yang bebas,
Kemudian keempat, kita juga memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kita juga memiliki kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Dan yang keenam adalah pendidikan. Kita harus memperoleh juga syarat berikutnya harus memiliki pendidikan kewarganegaraan. Kemudian menurut Frans Magnus Suseno menyebut ada 5 ciri negara hukum sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Yang pertama, kita harus memiliki fungsi kenegaraan yang dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. Ciri yang kedua adalah undang-undang itu harus menjamin hak asasi manusia yang paling penting, karena tanpa jaminan tersebut hukum akan menjadi sarana penindasan. Ciri yang ketiga adalah badan-badan negara itu harus menjalankan kekuasaannya dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. Ciri yang keempat itu terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan itu dilaksanakan oleh badan negara. Yang kelima adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Selanjutnya kita akan masuk pilar-pilar utama untuk menyangga tegaknya satu negara hukum modern. Yang pertama adalah supremasi hukum. Supremasi hukum dengan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Jadi semua permasalahan itu harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Yang kedua adalah adanya persamaan di dalam hukum. Nah, adanya persamaan kedudukan setiap orang di dalam hukum dan pemerintahan. Dan ini harus diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Yang ketiga, adanya asas legalitas. Di dalam setiap negara hukum, kita dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Kemudian pilar yang keempat adalah pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan itu secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Nah, selanjutnya pilar kelima itu adanya organ-organ eksekutif independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan itu di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen. Kemudian pilar yang keenam itu adalah peradilan bebas dan tidak memihak. Di sini adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak atau dikenal juga independen, imparsial, judicial. Kemudian yang ketujuh adalah peradilan tata usaha negara. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankan putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara. Di samping adanya pengadilan tata usaha negara juga diharapkan bisa memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara. Nah, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketenagakerjaan. Kemudian selanjutnya adalah pilar yang berikutnya adalah ke-9, perlindungan hak asasi manusia. Nah, adanya perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil.
Ke-10 adalah pilar 10 bersifat demokratis, bahwa dianut dan diperhatikan prinsip demokrasi itu atau kedaulatan rakyat, di mana menjamin peran serta masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Yang ke-11 itu berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, di mana hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang ke-12 itu adanya transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung atau partisipasi langsung di dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Selanjutnya kita akan masuk tujuan negara. Tujuan negara itu menurut tasrif, yang pertama itu tujuan negara kita akan mendapatkan kepastian hukum. Yang kedua kita akan mendapatkan kegunaan atau kemanfaatan dari hukum itu. Dan yang ketiga kita akan mendapatkan keadilan. Sedangkan tujuan negara menurut Ahmad Dimyati, yang pertama adalah untuk mencapai pencapaian keadilan, yang kedua adalah kepastian hukum, dan yang ketiga adalah kegunaan atau kemanfaatan. Selanjutnya kita akan masuk unsur-unsur negara hukum. Nah, apa-apa saja unsur-unsur di dalam negara hukum? Yang pertama itu adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua itu adanya pembatasan kekuasaan. Dan yang ketiga, pemerintahan itu harus berdasarkan aturan hukum. Dan keempat itu adanya peradilan administrasi. Itu unsur-unsur negara hukum. Nah, selanjutnya adalah negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila menurut Hartjohn, yang pertama adalah keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintah berdasarkan asas kerukunan. Yang kedua adalah negara hukum Pancasila menurut Hartjohn, yang kedua adalah hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Yang ketiga, penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa itu harus melalui musyawarah dan peradilan yang merupakan sarana terakhir. Yang keempat itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan negara hukum Pancasila menurut M. Tahir Azhari, yang pertama negara hukum Pancasila itu adanya hubungan erat antara agama dan negara. Yang kedua, bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, kebebasan beragama dalam artian positif. Yang keempat, ateisme itu tidak dibenarkan dan komunisme juga tidak diperkenankan. Yang kelima, berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan. Baik, demikianlah penjelasan terkait dengan negara hukum. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan kelima, saya akan menjelaskan terkait dengan hak asasi manusia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.